Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang akan saya baca bagi kita sekalian pada malam hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang menggambarkan karya terbesar. Karya terbesar itu bukan datang dari manusia, karena manusia tidak pernah mengerjakan perkara-perkara besar. Pemazmur berkata, beserta dengan Allah kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Berarti tanpa Tuhan ikut campur dalam hidup manusia, dia tidak bisa berkarya, dia tidak bisa berbuat perkara-perkara spektakuler. Hanya Allah lah yang menyertainya. Dan karya terbesar menurut bacaan firman malam ini adalah Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi orang berdosa. Saya percaya itulah karya terbesar yang Allah buat bagi kita sekalian. Kasih yang tidak mengambil untung bagi diri sendiri. Kasih yang tidak memanipulir orang lain bagi kepentingan diri. Kasih yang bukan berarti orang lain beri baru saya harus mengasihi kepadanya, tetapi kasih tanpa persyaratan. Itulah kasih yang dari Allah. Alkitab berkata pada waktu Allah mengasihi kita dan menyatakan kasihnya pada waktu kita berada dalam dosa. Allah mengasihi kita bukan waktu kita sedang menyanyi kor. Allah mengasihi kita bukan pada waktu kita ambil mic dan menyanyikan sebuah lagu rohani kepadanya. Allah mengasihi kita justru pada waktu kita sedang berada dalam dosa. Dan dia menyatakan kasihnya. Dan kasih Allah itu dinyatakan bukan saja dengan hadirnya alam semesta ini sebagai sarana dan penopang kehidupan, tapi dia hadirkan Yesus Kristus, pemberian yang paling tinggi, pemberian yang paling mahal. Haleluya. Matahari dia berikan pada kita. Bayangkanlah hidup tanpa hadirnya matahari. Bayangkanlah hidup tanpa hadirnya udara yang segar. Bayangkanlah hidup tanpa hadirnya alam semesta ini sebagai sarana penopang dari hidup itu sendiri. Dia yang memberikan hidup, dia juga berikan sarana untuk menopang hidup itu. Tidak mungkin Allah memberikan telinga tanpa memberikan kemampuan mendengar. Tidak mungkin Allah memberikan pada kita mata tanpa memberikan kemampuan untuk melihat. Tidak mungkin dia memberikan pada kita bahu tanpa kemampuan untuk memikul. Allah yang dahsyat itu, Allah yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dia berikan hidup pada kita, dan di dalam hidup itu juga dia memberikan pada kita sarana untuk menopangnya, sarana untuk mempertahankannya. Tapi camkanlah, semua itu bukan karya terbesar yang dia buat. Karya terbesar yang dia buat menurut ayat bacaan Yohanes 3:16 adalah dihadirkannya Yesus Kristus mati tergantung di kayu salib, mati dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Dan itulah karya terbesar yang Allah buat bagi dunia. Haleluya. Itulah karya terbesar. Apa untungnya, kata Tuhan Yesus, kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan keselamatan jiwamu? Berarti karya terbesar bagi kita ialah jiwa kita diselamatkan. Dosa kita yang merah kermisi diputihkan suci seperti salju, dan merah seperti kain kesumba diputihkan seperti bulu kambing domba. Itulah karya terbesar. Karya terbesar datang dari atas dan bukan dari bawah. Karya terbesar datang dari tangan Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya, yang kita panggil Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat kekasih dan rekan-rekan sekalian, malam hari ini kasih bukan saja kasih yang tanpa pamrih, kasih tanpa persyaratan, kasih yang tidak memanipulir orang lain untuk kepentingan diri, atau kasih karena ada imbalan orang lain dan saya membalasnya lagi dengan kasih, tapi kasih tanpa persyaratan. Dan Alkitab berkata dia menyatakan kasihnya pada waktu kita berada dalam dosa. Berarti tidak ada apa-apa dari kita yang menarik perhatian Allah untuk dia menyatakan kasihnya. Dia menyelamatkan kita pada saat kita berlumuran dalam lumpur dosa, berjalan dalam kegelapan dosa. Itulah Allah menyatakan kasihnya. Saya percaya jika saya berikan kesempatan bagi setiap kita untuk muncul ke mimbar ini dan bercerita bagaimana Anda menemukan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupanmu, semua kesaksian kita berbeda yang mengarah kepada betapa ajaib Allah memanggil kita dengan caranya sendiri. Dan kesimpulan kita adalah dia menemukan kita pada waktu kita sesat. Dia menemukan kita waktu kita belum menemukan
jalan. Dia menemukan kita waktu kita meraba-raba, menemukan jalan menuju ke surga. Haleluya. Ada pepatah mengatakan banyak jalan ke Roma, demikian juga banyak jalan ke surga. Tidak demikian. Roma dan surga tidak sama. Di Roma ada tangisan dan air mata, tetapi di surga air mata disapu dan dikeringkan. Di Roma ada penyakit, tetapi di surga Yesus tabib yang heran, menyembuhkan segala sakit penyakit. Karenanya tentunya tempatnya berbeda dan jalannya juga tidak sama. Jalan ke Roma boleh banyak, tetapi jalan ke surga hanya satu. Dan Rasul Paulus memproklamirkan pada waktu khotbah Pantekosta. Dia berkata, sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang dikaruniakan kepada manusia, yang di dalamnya dia beroleh keselamatan. Itulah karya terbesar yang Allah berikan bagi dunia. Dia menyatakan kasih-Nya lewat seorang yang bernama Yesus Kristus, yang terpaku mati di kayu salib. Cucuran darah-Nya menyucikan kita sekalian. Yang kedua tentang kasih karya Allah yang terbesar, ialah kasih yang di dalamnya berisikan hal-hal yang baik. Firman Tuhan berkata lewat mulut Yesus Kristus, Juru Selamat itu, dia berkata begini, adakah di antara kamu seorang bapa yang jika anaknya meminta roti memberinya batu, meminta ikan memberinya ular, meminta telur memberinya kalajengking? Jika kau yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang ada di surga, yang akan memberikan pemberian yang baik bagi orang yang memohonkan daripadanya. Berarti dalam kasih Bapa, karya terbesar itu hanya berisikan hal-hal yang baik. Walaupun hal yang baik menurut Allah itu belum tentu pas pada perasaanku, belum tentu pas pada waktu bunyi derunya terdengar di pada pihak telingaku, belum tentu pada waktu aku meraba identitasnya, sehingga aku menyambutnya tidak dengan pujian, praise the Lord, tapi aku menyambutnya mungkin dengan sengutan dan berkata, kok gini? Yang baik dari Allah itu belum tentu pas pada kita. Tapi Roma 8 ayat 8 berkata, segala perkara bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa segala perkara dirubah menjadi baik? Karena memang Allah itu baik. Jika dia diumpamakan pohon, sebutkanlah mangga. Jika pohon itu bernama mangga, dahannya pasti dahan mangga, rantingnya pasti ranting mangga, daunnya pasti daun mangga, bunganya pasti bunga mangga, buahnya pasti buah mangga, dan dicicipi pasti tidak merasa pisang Ambon. Pasti rasanya juga mangga. Adalah aneh bin ajaib jika pohon-pohon mangga, dahannya rambutan, lalu rantingnya adalah pisang Ambon, dan buahnya jambu klutuk, dan begitu dicicipi apel Malang. Tidak mungkin. Jika Allah itu baik, haleluya, segala perbuatannya adalah baik. Yosua berkata kepada saudara-saudaranya, kau mereka-reka yang jahat bagiku, tapi Allah telah merubahnya menjadi hal yang baik. Itulah Allah yang kuberitakan pada malam hari ini. Allah yang menyatakan karya terbesar lewat pernyataan kasih-Nya. Kasih Allah itu berisikan hal-hal yang baik. Haleluya. Dan saya percaya apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negeri ini, dan di tengah-tengahnya ada saudara dan saya sebagai orang percaya. Di negeri ini kita dilanda oleh tsunami, dilanda oleh berbagai malapetaka gempa bumi. Di Nias belum lama ini, yang sudah lama di Nabire, disusul oleh Alor, dan berbagai-bagai goncangan di kota-kota lainnya, yang belakangan ini diberitakan oleh mass media cetak. Saudara sekalian, kita bertanya, Tuhan salah apakah bangsaku ini sehingga Kau menghajarnya dengan luar biasa? Dengar yang ketiga tentang kasih. Kasih berisikan rotan dan cemeti. Firman Allah berkata, anak yang Kukasihi aku tegur dan aku hajar. Garis bawahi kata hajar. Saudara semua tahu dan mengerti apa hajaran itu. Kau semua pernah dipukul oleh ikat pinggang mungkin oleh papamu karena kau tidak pas di hatinya. Memang kasih itu berisikan rotan dan cemeti. Kasih bukan saja berisikan belayan. Kasih bukan saja berisikan ciuman pipi kiri, pipi kanan, dan jidat juga. Kasih tidak saja berisikan rangkulan, tapi kasih juga dengan tangan yang diacungkan, yang di dalamnya ada rotan, dan berkata, balik, jedar, jedar, jedar. Dan kau menjerit, aduh, betapa sakitnya. Itulah kasih. Kasih yang berisikan rotan dan cemeti.
Karenanya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya di negeri ini, aku bertanya, Tuhan, gempa bumi yang terjadi di Alor, di Nabire, di Nias, dan juga Krakatau sedang batuk-batuk belakangan ini. Dan tsunami yang paling parah. Sampai dunia mengenal Indonesia bukan karena kekayaan alamnya. Dunia kenal Indonesia bukan karena hebatnya apapun yang ada di sini, tapi karena tsunami Indonesia jadi terkenal. Negeri dan bangsaku terkenal karena bencana alamnya. Haleluya. Aku bertanya, Tuhan, inikah rotan dan cemeti itu? Memang, rotan dan cemeti tanda kasih, supaya manusia berpaling kepada Tuhan Allah. Kecenderungan manusia kalau senang lupa Tuhan, kalau susah baru ingat Tuhan. Saya percaya semua banyak-banyak muka di sini yang saya kenal adalah pendoa-pendoa syafaat. Waktu putus cinta kau berdoa sampai tak goyang-goyang, kata orang Manado. Ngoni berdoa sampai tak miring-miring jo ngoni duduk. Tapi pada waktu kau dapatkan sejantung hati, kau berkata kepada Tuhan Yesus, adios amigo, sayonara. Memang itulah manusia. Dia cenderung terikat dengan hal-hal materi. Seperti terjadi di Manado, ada seorang pendeta, dia berkhotbah. Dan sementara dia berkhotbah, jemaat ngantuk berat. Yang paling ngantuk berat satu yang depan bangku dekat dengan mimbar. Dia bertanya sebuah pertanyaan, siapa gerangan di antara kalian yang ingin ke sorga? Semua angkat tangan. Si ngantuk yang berat tidak angkat tangan karena memang lagi menikmati ngantuknya. Dia bertanya lagi pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian yang ingin ke neraka? Tidak ada yang angkat tangan, termasuk yang ngantuk berat juga karena sedang menikmati ngantuknya. Temannya kagetkan dia dan berkata, hei kawan, pendeta bertanya, hendak kemanakah gerangan kau? Sorga atau neraka? Maka dia kucak-kucak matanya dan dia berkata begini, Tuan pendeta, torang nyanda ke surga, nyanda juga ke neraka. Torang mau di Manado saja jaga pohon kelapa. Loh, ini ketawa keras-keras begini karena begitu ya? Haleluya, manusia cenderung terikat dengan kelapa, terikat dengan emas, terikat dengan perak, intan, permata, yang semuanya berhenti pada lubang kubur. Apakah hidup itu hanya sekedar sepohon kelapakah? Hidup itu sekedar sepiring nasi kah? Tidak. Saya baca sebuah buku, saya temukan sebuah cerita tentang seorang kaya raya dari Texas, raja minyak. Dalam keadaan sekarat di ranjang tempat tidurnya, dia berpesan kepada bawahannya, jika aku mati nanti, kuburkanlah aku dengan mobil Cadillacku yang mahal ini. Maka dia hembuskan nafasnya yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang hendak melaksanakan permohonan almarhum. Orang hidup punya pesan saja tidak kita turuti, kita merasa dosa. Apalagi orang yang mati. Walaupun kita sudah lama di gereja, tapi ada kecenderungan percaya kita tahayul bahwa jika permohonan sang almarhum atau almarhumah tidak dipenuhi, takutnya jam 12:30 malam dia ketuk pintu kita. Maka dilaksanakanlah permohonan si almarhum ini. Maka mobil Cadillacnya didekor layaknya mobil pengantin. Si almarhum dimandikan, kumisnya dicukur dan jenggotnya juga dipotong. Dia dikenakan pakaian keren dan ditutupi terakhirnya dengan jaket sport kesayangannya. Kepalanya ditaruh topi golf dan kakinya dipasang sepasang sepatu beli yang mahal. Mulutnya dikenakan sebatang cerutu. Tangannya yang kaku diusahakan pegang setir. Dia didudukkan di kursinya dengan kaku. Lalu kecepatan mobil dibikin 60 miles per hour. 60 mil per jam. Lalu mereka menangisi kepergiannya. Dan dibawa ke kuburan yang tidak lazim. Karena panjangnya mesti lebih dari mobil Cadillac. Yang telah berubah menjadi peti jenazah almarhum. Karena semua sudah puas menangisinya. Dan tidak lagi yang mampu menangis. Maka dibayarlah penangis-penangis profesional. Maka diiringi oleh penangis-penangis profesional. Maka almarhum yang ada dalam peti jenazah, yang adalah sebuah mobil Cadillac, yang didekor layaknya mobil pengantin. Pakaian jaket sport melilit badannya. Topinya adalah golf. Dan kakinya berisikan sepatu beli yang mahal. Dan mulutnya berisikan sebatang cerutu. Tangan kaku pegang setir. Kecepatan mobil dibikin 60 mil per jam.
dan diiringi oleh tangisan profesional, maka mobil gerekan pun menurunkan peti jenazahnya. Dan begitu beberapa senti akan menyentuh pangkuan bumi, tiba-tiba terdengar sebuah jeritan yang mengkagetkan semua orang. Dan jeritan itu datang dari teman dekat si kaya almarhum ini. Dan inilah jeritannya, "This is life." Inilah hidup itu. Hidup bagi dia cuma sebatang cerutu yang mahal. Hidup bagi dia cuma sebuah mobil Cadillac yang mahal. Hidup bagi dia cuma satu jaket sport. Hidup bagi dia mungkin topi golf. Tapi Rasul Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Bagi kita yang percaya Yesus Kristus dan merayakan Paskah, khusus bagi tahun 2005, musuh yang paling besar yang dikalahkan Yesus dengan bangkit antara orang mati dalam Paskah adalah maut itu sendiri. Maut telah berubah menjadi sahabat karena memindahkan kita dari yang fana kepada yang beka, yang sementara kepada yang kekal, dari dunia lembah air mata ke surga di mana air mata disapu dan dikeringkan. Haleluya. Kasih yang berikut adalah kasih yang berisikan kesempatan kedua. The second chance. Anak terhilang itu pulang. Waktu dia pulang, dia tidak mampir di beauty salon untuk cukur rambut. Dia pulang apa adanya. Dia tidak pakai masker, dia tidak pakai topeng. Tapi dia pulang apa adanya. Dia pulang dalam keadaan rambut gondrong, penuh ketombe, mata belekan, hidung mimisan, kuping congean, gigi jigongan, badan bau. Dalam keadaan seperti itulah dia pulang. Dan Alkitab menggarisbawahi bahwa yang berlari lebih dulu adalah bapaknya, yang membuka tangan lebih dulu adalah bapaknya, yang merangkul lebih dulu adalah bapaknya, yang memberi cium pada pipi kiri dan kanan adalah lebih dulu bapaknya, yang buka suara lebih dulu adalah bapaknya. Dan bapaknya berkata, "Mari kita bikin pesta, karena anak yang aku anggap mati kini hidup, yang aku anggap hilang kini kudapatkan kembali. Mari kita bikin pesta, potong kambing, potong domba, undang penyanyi top ibu kota. Amigos jangan lupa. Undang." Haleluya. Maka diadakan pesta. Bagi bapak, anak ini lebih penting daripada pelanggarannya. Bagi bapaknya, anak ini lebih penting dari dosanya. Lebih penting daripada segala yang telah dihabiskannya. Begitulah gambaran kasih bapak itu, yang berisikan the second chance, kesempatan kedua. Tidak peduli mungkin Anda duduk di mana. Ada duduk di tempat gelap di mana kau malu mungkin menampakkan wajahmu kepada orang lain. Di mana kau takut berkata, "Loh, kau yang begini juga masih ikut kebaktian Paskah, ya nggak tahu malu." Mungkin kau duduk di situ dengan rasa bersalah, tertuduh karena masa lalumu yang gelap. Aku tidak peduli malam hari ini. Penjinakah kau? Mantan pembunuhkah kau? Aku tidak peduli. Kau kawin cerai dan kawin cerai lagi, aku tidak peduli. Yang aku tahu cuma satu hal, kasih Tuhan berisikan the second chance. Kasih Tuhan berisikan kesempatan kedua. Jika kau datang malam hari ini, dan di dalam ibadah ini kau berteriak dan berkata dalam hati, tidak perlu sampai tetangga kaget, ini ribut aja kau. Tidak perlu, hanya cukup kau jeritkan dalam hatimu, "Kristus anak Daud, belas kasihan akan daku." Maka dia akan menyatakan kasih itu. Yang Alkitab mencatat kasih Allah yang besar. Karena begitu besar kasih Allah. Dikatakan kasih Allah itu besar, berarti lebih tinggi daripada jangkauan akal bisa pikirkan. Dan itulah kasih Tuhan malam hari ini. Kasih yang memberi bukti, kasih yang tanpa persyaratan, kasih yang berisikan hal-hal baik, kasih yang berisikan the second chance. Namun jangan lupa, kasih yang berisikan rotan dan cemeti. Malam hari ini perlu kita datang pada Tuhan. Dan dimanapun Anda berada, dan dalam keadaan yang bagaimanapun kau mendengarkan khotbah ini, yang pasti karya terbesar yang Allah buat ialah Dia menyatakan kasih-Nya bagi orang berdosa. Mari kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa.